pendidikan selalu memerlukan fondasi yang kuat. Dan di Indonesia, salah satu fondasi terpenting adalah psikologi. Mengapa? Karena setiap kegiatan pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Tugas kita adalah memahami karakteristik psikofisik mereka, mulai dari cara mereka berpikir, kognitif, merasa, afektif, hingga bertindak, psikomotorik. Inti tantangannya adalah perbedaan individual yang sangat beragam. Memahami perbedaan ini adalah kunci efektivitas pendidikan. Untuk membahasnya secara terstruktur, kita akan berfokus pada 4 poin utama ini. Kita akan mulai dari definisi dasar, mengupas teori-teori utamanya, melihat bagaimana teori ini diterapkan di kelas, hingga pada akhirnya menyimpulkan pentingnya landasan ini bagi keberhasilan pendidikan secara menyeluruh. Tujuan kita hari ini adalah mencapai 4 hal ini, yang secara keseluruhan akan memberikan kita pemahaman yang kuat tentang cara mengintegrasikan psikologi untuk meningkatkan kualitas. Secara bahasa, psikologi berarti ilmu tentang jiwa. Dalam konteks pendidikan, ini adalah ilmu terapan. Intinya, landasan psikologis adalah alat bagi pendidik untuk memetakan kondisi kejiwaan siswa, mulai dari kecerdasan, cara berpikir, hingga gaya belajar. Yang tujuannya adalah agar proses pendidikan yang kita berikan benar-benar relevan dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Kemudian ada bentuk-bentuk landasan psikologis. Bentuk yang pertama adalah psikologi perkembangan. Teori kuncinya adalah Piaget, yang membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Implikasinya jelas, kita tidak bisa memberikan materi yang abstrak kepada anak di tahap operasional konkret, karena pemahaman mereka masih butuh objek fisik. Selain itu, ada teori Erikson yang fokus pada aspek emosi dan sosial, membantu kita memahami krisis yang dialami siswa di setiap jenjang usia. Selanjutnya, psikologi belajar fokus pada bagaimana perubahan perilaku terjadi. Behaviorisme cocok untuk membentuk disiplin, sementara kognitivisme lebih untuk pelajaran yang butuh pemahaman mendalam. Pada kontribusi dan implikasi dalam pembelajaran, kontribusi psikologi ini sangat terasa. Dengan memahami hierarki kebutuhan Maslow, kita tahu bahwa siswa tidak akan fokus belajar jika kebutuhan dasarnya, yakni rasa aman dan penghargaan, belum terpenuhi. Di kelas, kita harus menerapkan strategi kolaboratif sesuai Vygotsky. Ini berarti guru harus aktif memberikan scaffolding atau bimbingan yang tepat membantu siswa mencapai potensi mereka di zona perkembangan proksimal. Selain akademik, ini juga mendukung kesehatan emosional siswa. Dalam implementasinya, kita menghadapi 2 tantangan, yaitu kurangnya pelatihan guru di bidang psikologi pendidikan dan keterbatasan sumber daya. Solusinya adalah fokus pada pelatihan berkelanjutan. Kurikulum harus direvisi agar lebih adaptif dan yang paling penting di era modern, kita harus mengintegrasikannya dengan program dukungan kesehatan mental serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk pembelajaran yang lebih personal. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa landasan psikologis adalah fondasi penting yang memandu setiap langkah pendidik. Tujuan akhir kita adalah mencapai keberhasilan yang holistik, tidak hanya nilai akademik yang tinggi, tetapi juga pengembangan karakter, motivasi, dan kesejahteraan emosional siswa. Mari kita aplikasikan landasan ini untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar berpusat pada anak. Sekian, terima kasih.